Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, kali ini aku bakal membahas mengenai perdagangan ala Nabi Muhammad SAW. Berdagang ala Nabi Muhammad SAW. Pedagang yang baik adalah pedagang yang mudah dalam membeli dan mudah dalam menjual. Hadis riwayat Bukhari dari Jabir. Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur yang sukses, cemerlang, kaya raya, dan berdagang ke luar negeri lebih dari 18 kali. Maka tidak heran jika emas kawin yang diberikan Nabi Muhammad SAW untuk Khadijah tidak tanggung-tanggung, yaitu 20 ekor unta dan 12,4 on emas. Sebuah emas kawin yang besar sekali pada saat itu, bahkan pada hari ini. Jiwa mandiri Nabi Muhammad SAW sudah terbentuk sedari belia. Pada usia kanak-kanak, ia sudah menjadi penggembala kambing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Saat berumur 12 tahun, Nabi Muhammad SAW pertama kali belajar berdagang atau berwirausaha. Ia diajak pamannya yaitu Abu Thalib untuk ikut dalam rombongan dagang ke Syam, yang saat ini disebut Suriah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW semakin menekuni dunia usaha atau dagang. Nabi Muhammad SAW sudah menjadi pemimpin kafilah dagang ke luar negeri pada saat usianya baru 17 tahun. Ia berdagang hingga ke 17 negara lebih, diantaranya Syam, Yordania, Bahrain, Busra, Irak, Yaman, dan lainnya. Dari situ timbul pertanyaan, apa saja yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW bisa menjadi pengusaha yang cemerlang dan berhasil memenangkan persaingan pasar? Dalam buku Marketing Muhammad, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ingin sukses menjadi pedagang, pengusaha, atau entrepreneur seperti Nabi Muhammad SAW. Pertama, melakukan segmentasi, menetapkan target pasar, yaitu targeting, dan positioning sebelum menjajakan suatu barang. Nabi Muhammad SAW memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebiasaan, cara hidup, cara makan dan minum, serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat setempat. Ia berhasil melakukan segmentasi sehingga ketika datang ke kota A, maka barang-barang yang dibawa adalah ini dan itu. Ketika datang ke kota B, maka barang yang dibawa lain lagi, dan seterusnya. Rasulullah SAW juga mahir dalam melakukan targeting. Ia tidak hanya memasuki satu segmen saja. Ia memasuki semua segmen yang ada dalam masyarakat semenanjung Arab, mulai dari budak hingga kalangan elit kerajaan, bahkan sang raja. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang pintar dalam memosisikan diri dimanapun dia berada. Ia tidak pernah mengecewakan pelanggannya. Ia juga sangat menghormati pelanggannya, baik yang dewasa ataupun remaja. Kedua, melakukan diferensiasi, bauran pemasaran, dan memiliki prinsip dalam menjual. Rasulullah adalah orang yang berpikiran out of the box. Terbukti ketika ia berdagang dengan cara-cara yang berbeda, tidak konvensional. Tidak konvensional ini digunakan pedagang lainnya pada saat itu. Terkait hal ini, ada dua cara yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, yaitu menjalin hubungan yang baik, silaturahmi dengan pelanggannya, dan melakukan ekspansi usaha ke wilayah-wilayah lain, bukan hanya satu wilayah saja. Yang tidak kalah penting, Nabi Muhammad SAW selalu menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang dagangannya dengan jujur kepada para pelanggannya, mematok harga sesuai dengan nilai komoditasnya, dan tidak melakukan perang harga dengan pedagang lainnya. Seperti hadis riwayat Bukhari, yaitu janganlah kamu menjual menyaingi penjualan saudaramu. Nabi Muhammad SAW juga memiliki prinsip-prinsip manakala menjual barang dagangannya. Di antaranya adalah tidak menipu dalam mendeskripsikan barang dagangannya, tidak bersumpah yang berlebihan, jujur dalam timbangan dan takaran, serta tidak memonopoli komoditas. Yang ketiga, melakukan branding dan pelayanan yang baik. Rasulullah SAW dikenal sebagai masyarakat Arab sebagai pribadi yang jujur dan bisa dipercaya, sehingga ia mendapatkan julukan Al-Amin. Personal branding ini tidak dapat secara singkat dan tiba-tiba, melainkan dalam waktu yang lama.
Karena memiliki brand dapat dipercaya, banyak investor yang berinvestasi kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran jika Nabi Muhammad SAW kerap kali berdagang tanpa modal sepeser pun, atau menjualkan barang dengan dagangan orang lain, yaitu dengan imbalan bagi hasil. Hal itulah yang menghantar Nabi Muhammad menjadi seorang pengusaha atau pedagang yang jujur, profesional, dan disegani siapapun. Rasulullah juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggannya. Ia sangat ramah dan menghormati pelanggannya. Bahkan ia mendahulukan kepentingan pelanggannya atas dirinya sendiri. Soal ini ada sebuah cerita menarik. Suatu ketika Abdullah bin Abdul Hamzah membeli suatu barang dari Nabi Muhammad SAW. Dan ia berjanji akan menemui Nabi Muhammad SAW di suatu tempat karena ada urusan tertentu. Naasnya Abdullah lupa kalau punya janji dengan Nabi Muhammad SAW. 3 hari setelahnya dia baru ingat dan langsung ke tempat tersebut untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Ia terbelalak karena Nabi Muhammad SAW masih ada di tempat itu. Yang terakhir yaitu keempat, sifat yang harus kita ikuti yaitu jujur, ikhlas, dan profesional. Dalam berdagang, Rasulullah mengedepankan sikap jujur, ikhlas, dan profesional. Maksudnya tidak pernah membohongi pelanggannya dan ikhlas menjalankan usahanya. Meski demikian, Rasulullah adalah seorang yang profesional. Ia selalu mencari cara yang beda dan baru dalam menjual barang dagangan. Cukup sekian video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.